Kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja. Ya, kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja. Gue Naufal Al-Harits. Selamat datang buat yang pertama kali mendengarkan dan selamat datang kembali ke orang-orang yang sering mendengarkan podcast Mulai Dulu Aja. Terima kasih banyak semuanya. Tidak seperti yang dibayangkan. Instagram adalah platform media sosial yang tengah naik daun di semua kalangan gitu. Perkembangannya cepat banget dan semakin mudah diakses sama semua orang. Dengan ratusan juta lebih pengguna, begitu mudah dijadikan sebagai tempat interaksi antar penggunanya. Bisa berbagi cerita, terus pengalaman, atau sekedar sharing kehidupan pribadi. Itu mungkin beberapa hal yang bisa didapatkan dengan menggunakan media sosial Instagram gitu. Manusia sendiri itu merupakan makhluk sosial yang tentunya manusia itu suka berkumpul atau sekedar berbincang-bincang gitu dengan teman-teman lainnya. Karena punya kesibukan masing-masing, maka akan sulit gitu untuk bertemu secara langsung. Tapi dengan adanya media sosial ini, maka semua hal itu menjadi lebih mudah gitu. Dan berkomunikasi tetap lancar tanpa perlu harus ketemu. Namun, banyak juga ya orang-orang yang memanfaatkan platform ini untuk pamer kehidupan yang glamor ataupun mewah. Sejatinya, secara tidak sadar kita semua memang tak bisa menghindar dari dorongan untuk pamer gitu ke orang lain. Memang ada banyak alasan mengapa banyak dari kita memilih menggunakan foto hadiah ataupun barang yang kita beli gitu, ataupun hal apapun yang kita punya yang bisa kita pamerkan. Nah, platform media sosial ini juga merupakan tempat yang diciptakan untuk membantu orang untuk terhubung satu sama lain. Dan banyak juga orang yang menggunakan untuk berbagi gitu. Yang juga jadi alasan mengapa mereka mengunggah semua barang baru yang mereka miliki ataupun momen-momen tertentu yang mereka rasakan gitu. Karena Instagram berbasis visual, banyak nih aktivitas yang dapat dilakukan di Instagram seperti misalkan kita mengunggah sesuatu, terus memberikan like, tapi katanya mungkin like ini juga akan dihapus sebenarnya. Terus juga nge-share ke orang lain ataupun hanya sekedar melihat unggahan tersebut gitu. Adanya Instagram juga sudah menjadi bagian dari hidup penggunanya gitu. Kayak kita lihat mungkin kalau kita bangun pagi ataupun kita lagi bosen, lagi nggak apa-ngapain, mungkin kita bakal buka salah satunya adalah Instagram ini gitu, kurang lebih. Di balik gemerlap momen-momen yang dibagikan ini dapat menjadikan kita secara sadar maupun tidak sadar untuk membagikan diri dengan orang lain gitu. Hingga akhirnya memunculkan rasa iri ataupun baper. Kita akan merasa hidup kita seperti tidak semenarik orang lain. Kehidupan yang monoton, hanya melihat aktivitas orang-orang yang terlihat lebih baik ataupun lebih berfaedah, dan tentunya mungkin orang-orang yang terlihat lebih produktif dibandingkan kita gitu. Perasaan iri ini juga akan menimbulkan pengguna dari Instagram ini merasakan ketidakpuasan gitu terhadap hidup yang dia miliki. Ketika seseorang merasa iri, dia akan cenderung merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka alami. Rasa tidak nyaman ini semakin lama akan semakin menyebabkan kita rendah diri gitu. Menganggap dirinya tidak berharga dan memandang kehidupan secara negatif. Atau bisa jadi sengaja dipamerkan untuk dilihat orang banyak. Yang menjadi masalah bahwa kadang kehidupan yang mereka coba tampilkan justru menimbulkan perasaan sedih, terpuruk, rendah diri, bahkan iri bagi orang lainnya. Saat kita membuka Instagram, kita akan disuguhkan oleh postingan dari orang-orang lain gitu. Hal ini ternyata berpotensi bikin kita merasa lelah, stres, cemburu, bahkan benci sama diri kita sendiri. Seperti membandingkan kesuksesan diri kita gitu. Bahkan bergumam betapa indahnya hidup mereka, hidup orang lain yang kita lihat itu. Kehidupan mereka yang lebih menarik dari diri kita dan kemudian menyalahkan atas ketidakberuntungan yang menimpa hidup kita gitu. Tapi dari semua itu adalah konsekuensi yang kita dapatkan dan harus diterima gitu, bisa dibilang. Jika terus-terusan berpikir seperti tidak siap dan terlalu terbawa perasaan, yang ada hanya akan menimbulkan tekanan juga depresi ke diri kita sendiri. Pernah kalau berpikir jika kita terlalu cepat gitu menilai kebahagiaan orang hanya lewat foto ataupun postingan saja.
Kita perlu menyadari dan membedakan kenyataan dan juga quote and quote tuh pertunjukan gitu. Instagram dengan berbagai unggahan visual di dalamnya sehingga perlu dimengerti bahwa apa saja yang mereka unggah di Instagram itu tidak menggambarkan kehidupan mereka secara akurat dan tidak menceritakannya secara utuh gitu. Kayak kita lihat mungkin kalau misalnya kita nyari-nyari di YouTube gitu, itu akan ada video tentang orang-orang yang misalkan lagi bangun tidur di foto buat Instagram itu, tapi sebenarnya di sekitarnya tuh apa ya bisa dibilang ya, berantakan misalkan, tapi dia bagus sendiri. Atau misalkan sarapan dia juga misalnya kayak gitu, sarapannya kayak bagus banget padahal di sekitarnya nggak seperti itu. Misalnya sarapannya makanan sehat tapi sebenarnya makanan sehatnya nggak dimakan, dan ya kurang lebih seperti itulah gitu. Kita perlu berpikir bijak bahwa tidak semua yang ada di dunia maya itu seindah yang kita bayangkan gitu. Yang kita saksikan hanyalah bagian terluar dari kehidupan seseorang yang memang sengaja mereka tunjukkan. Karena pada kenyataannya tentu memiliki kekurangan dan kehidupan yang pahit itu sama seperti manusia biasa lainnya gitu ya. Kita semua sama-sama manusia gitu ya. Kita akan merasakan kekurangan dan hal-hal pahit lainnya yang sama gitu, kurang lebih seperti itu. Seharusnya sosial media bukan menjadikan kita terjebak dengan dunia sendiri dan standar hidup orang lain yang membuat kita menjadi rendah diri dan tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan. Karena bukan sebuah jaminan mereka yang senang upload di Instagram memiliki hidup yang jauh lebih baik daripada kita. Bisa saja sebaliknya. Ya itu balik lagi ke orang masing-masing sebenarnya. Yang harus kita lakukan justru merubah mindset kita sehingga kita bisa menjalani hidup dengan cara kita sendiri gitu. Kita harus bijak dalam memilih dan menggunakan sosial media dengan benar dan untuk kehidupan kita yang lebih berkualitas gitu. Apalagi jika memberi dampak buruk, lebih baik kita menghindari dan mencegah kemungkinan hal itu terjadi gitu. Ada banyak banget hal yang bisa dilakukan seperti mengurangi frekuensi penggunaan Instagram, mungkin untuk beberapa hari ke depan gitu. Kita bisa ngeset juga sebenarnya ada fitur juga di Instagram. Kita bisa melihat per hari gitu misalkan kita menggunakannya berapa lama. Mungkin kita bisa ngeset hal tersebut gitu. Misalkan setengah jam aja atau 1 jam aja per hari misalkan seperti itu. Hal-hal lain yang bisa dilakukan juga misalkan berkumpul dengan teman ataupun keluarga, terus menggali potensi diri, melakukan traveling, melakukan hobi-hobi yang kita sukai, terus juga berpikir positif apa yang mereka bagikan di Instagram merupakan bentuk apresiasi diri. Dan kita juga harusnya ikut senang dan akan hal tersebut gitu, dan kita juga harus selalu bersyukur. Dengan begitu kita dapat mengurangi rasa penasaran kita tentang hidup orang lain dan kita bisa fokus gitu ke diri kita sendiri. Sehingga kita justru akan lebih bersyukur dan apa ya bisa dibilang, kita bersyukur dengan apa yang kita punya dan akan jauh merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah mungkin semua orang boleh membangun persepsinya masing-masing. Kita nggak perlu memaksa meyakini satu hal kepada orang lain gitu. Baik tentang kehidupan pribadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi mungkin ya balik lagi kita menghidupi hidup kita sendiri aja gitu. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri aja dengan mengupgrade diri kita sendiri. Ya mungkin itu aja untuk episode kali ini. Kalau lo pengen tahu lebih banyak hal, lo bisa cek di sosial media kami di @mulaiduluaja. Ada Instagram, ada LinkedIn juga, ada Line juga ada. Dan ada juga sekarang di YouTube, bisa dicek di YouTube. Jangan lupa di subscribe juga di YouTube-nya di Mulai Dulu Aja Project. Dan kalau lo pengen tahu tentang event-event menarik, lo bisa cek di website kami mulaiduluaja.net. Di situ ada lengkap di sana semua, kurang lebih seperti itu. Gue Naufal Al-Harits. Makasih banyak semuanya.